Assalamualaikum para trotter dimanapun kalian berada, apa kabarnya? Semoga dengan video ini saya bisa menghibur kalian semua yang mungkin berada di cafe ataupun di WC. Di video kali ini saya mau review tentang film yang berjudul Waconen Dewe Angelmen Koyone Mocone. Dirilis pada tahun 2001 dan diperankan oleh Owen Wilson sebagai Letnan Chris Burnett. Di sini Chris Burnett sebagai seorang navigator pesawat dan pilotnya sendiri adalah Stackhouse, dia seorang pilot. Mereka berdua kini sudah menaiki pesawat dan bersiap-siap untuk lepas landas. Bisa kita lihat Chris Burnett pun tampak kecewa karena penerbangannya digagalkan. Di film ini juga ada komando yang akan membantu Chris Burnett, dan yang pertama ada komando Juan McPeakish. Di sini dia termasuk seniornya. Dan yang kedua ada komando Leslie Regal. Di sini dia sebagai atasan Chris Burnett. Peakish memberikan peringatan kepada Leslie bahwasannya ada serangan mendadak dalam situasi yang mereda saat ini. Scene telah berganti kembali ke Chris Burnett, dan di sini juga ada Glenn, dia teman dekat Burnett, dia seorang marinir. Saat asing ngobrol, Chris Burnett pun dipanggil Komando Regard. Di sini tampak Chris Burnett dimarahi oleh komandonya karena dia mengirimkan surat yang isinya ingin meninggalkan navigator pesawat, dan sekarang surat itu pun ditahan oleh komandonya. No, sir, I do not understand. Scene telah berganti, 2 minggu telah berlalu, dan hari ini adalah tepat hari Natal, dan tiba-tiba ada perhatian untuk semuanya. Seketika itu Chris Burnett dan Stackhouse ditugaskan untuk mengintai North Pole karena sedang terjadi kontak udara. Did you see this? He put us on a holiday mission. God damn it! Yeah, well, look at the bright side. At least we get to fly, right? Yeah, during the one good meal of the year. It's almost like he doesn't like us. No, you, not me. You. Dan mereka pun tidak bisa menolak walaupun ini hari Natal. Dengan diiringi musik DJ SpongeBob No Copyright, mereka pun tancap gas pesawatnya untuk melakukan pengintaian. Dan tiba-tiba radar menunjukkan aktivitas di daerah 4 Alpha, karena seharusnya tidak ada aktivitas karena itu zona bebas militer. Hingga akhirnya Stack pun membelokkan pesawatnya ke daerah itu, dan Chris Burnett pun bersiap untuk merekam. Ternyata benar dugaan Chris Burnett, ada aktivitas mencurigakan di daerah itu, dan mereka tentara Serbia tahu kalau mereka sedang diintai, hingga dia melaporkan kepada atasannya. Dan di sini juga ada Sasha, dia seorang tentara Serbia. Dan di sini Sasha ditugaskan untuk melumpuhkan pesawat yang baru saja mengintai aktivitas mereka. Dengan dibekali senjata perang S-13 Gober buatan Palembang, tanpa menunggu lama Sasha pun langsung mengencarkan serangannya. Burnett dan Stackhouse yang sedang asik mendengarkan musik DJ SpongeBob No Copyright mengetahui kalau dirinya sedang terancam.
Dan langsung saja mereka menancapkan gaspol kepada pesawatnya. Chris Burnett yang merasa panik karena tidak bisa lepas dari kuncian target S-13 buatan Palembang, akhirnya mengganti musiknya menjadi musik action. Apa hubungannya rudal karo musik iki ya? Dan beberapa saat kemudian pesawat F-18 milik Amerika itu pun tertembak. Dan kursi pelontar milik Stackhouse tiba-tiba macet hingga membuat kakinya terluka. Dan tak berapa lama mereka pun akhirnya mendarat dengan selamat. Dan tanpa sengaja Chris Burnett pun melihat patung yang luka-luka karena tembakan. Setelah mendarat, Chris Burnett pun langsung mencari Stackhouse. Setelah mengetahui Stackhouse terluka, tak berapa lama kemudian Chris Burnett pun meninggalkan Stackhouse untuk mencari sinyal ke tempat yang lebih tinggi. Dan Sasha yang mengetahui lokasi pendaratan mereka langsung menuju ke lokasi itu dan mengajak atasan mereka. Hingga akhirnya mereka semua mengepung Stackhouse karena kakinya Stackhouse terluka hingga membuat dia tidak bisa lari. Burnett yang mengetahui itu langsung terdiam dan hanya bisa melihat. Dan kemudian Stackhouse pun diinterogasi. Reconnaissance mission, yes? Not bombing mission, right? You photograph? Partially. You alone? Correct. Dan tak berapa lama kemudian Sasha menyuruhnya Stackhouse untuk berdiri dan menembaknya dari belakang. Burnett yang mengetahui hal itu langsung refleks berteriak hingga membuat suaranya terdengar oleh mereka tentara Serbia. Dan seketika itu juga Burnett pun langsung dihujani peluru oleh mereka tentara Bosnia. Kini Burnett pun hanya bisa berlari tanpa melawan. Hingga pada akhirnya sampai dia menemukan tempat yang lebih tinggi dan segera menghubungi komandannya. We're coming to get you, son. Just make your way to the rally point. Understood? Singkat cerita, komando pun memberikan titik tempat penjemputan dan Burnett pun hanya perlu ke tempat penjemputan itu. Namun tiba-tiba komando Pickwick menyuruhnya menghentikan pencarian itu karena situasi tidak memungkinkan. Karena kelelahan akhirnya Burnett pun istirahat sejenak. Namun tiba-tiba dia dikagetkan oleh peluru Sasha yang hampir mengenai tubuhnya hingga membuat dirinya terjatuh dan terperosot. Seketika itu Sasha pun kehilangan Burnett. Lagi dan lagi Burnett pun lolos dari serangannya. Scene berganti, Burnett pun terus berlari untuk menuju titik aman yang dijanjikan komandonya. Setelah sampai titik penjemputan, Burnett pun langsung menghubungi komandonya. Namun komando Leslie mengatakan bahwa lokasinya tidak bisa untuk penjemputan dan harus mengganti titik pertemuan. Says your current location undoable for pickup. Stand by to Dan titik pertemuan yang dijanjikan adalah tempat di mana dia melihat patung yang terluka oleh tembakan itu. Sehingga menurut Burnett itu tidak cocok untuk titik penjemputan. I'm good to go. I say again, I'm good to go. Start acting like one. Namun tiba-tiba dia dikejutkan oleh tentara Serbia yang sedang mencarinya. Sontak dia langsung kabur dan lari-lari lagi. Hingga tak lama kemudian Burnett pun terjatuh dalam kuburan massal hingga membuatnya terpaksa bersembunyi di tumpukan mayat-mayat itu. Tentara Serbia itu pun juga mencari di tumpukan mayat-mayat itu, namun mereka tetap tidak menemukan Burnett. Hingga tak berapa lama kemudian mereka meninggalkan tempat itu. Tak menyia-nyiakan kesempatan itu, Burnett pun terbangun dan berlari-lari lagi. Hingga malam hari Burnett pun bermalam di tebing.
Scene telah berganti, kini Burnett pun menemui kota yang mati. Tak berapa lama kemudian Burnett pun melihat orang dewasa membawa anak-anak melangkah melewati ranjau dengan sangat hati-hati. Dan seketika itu juga Burnett pun mengikuti gerak-gerik mereka melewati ranjau-ranjau itu. Namun tiba-tiba ada tentara Serbia yang mencarinya, hingga membuat Burnett berlari dengan merasa gugup. Dan tentara Serbia yang sudah mengacungkan senjata itu pun ternyata kakinya menginjak ranjau, hingga membuat Chris Burnett itu pun harus berlari. Keren tenan kaya nenek ngene iki. Scene telah berganti, kini Burnett pun menghubungi komandannya lagi. You need to get yourself 5 clicks east to the sweet spot. Understood? Roger. Understand that spot to be friendly? I left some of it at the crash site. Ini Chris Burnett pun tampak sangat kelelahan hingga membuat dirinya tertidur sebentar. Dan saya mengetahui keberadaan Burnett ini mulai berjalan mengendap-endap mencari posisi untuk menembaknya. Dan seketika itu juga Barnett pun terbangun karena teringat Stackhouse yang ditembak mati oleh Sasha. Sasha yang mengetahui arah tujuan mobil yang ditumpangi Barnett, tanpa buang-buang waktu, Sasha pun langsung menginformasikan ini kepada atasannya. Hingga saat mobil itu sampai di tujuannya, mereka pun langsung menghujani peluru kepada mobil itu. Hingga membuat mobil itu terguling dan seluruh penumpangnya terjatuh. Dan mereka semua pun langsung masuk ke ruangan gedung itu. Dan tak berapa lama kemudian Chris Burnett pun langsung diinterogasi kepada mereka. Back here again. Killing everyone. It's true. Walker killed everyone. Children, women. On your side. That's what I'm saying. We were on your side. You go outside. Namun saat mereka berdebat langsung diserang dengan tank, hingga membuat mereka terkocar-kacir. Hingga beberapa saat kemudian, Barnett pun melihat tentara Serbia yang tergeletak hingga membuat dia menukar bajunya. Hingga saat mereka tentara Serbia itu masuk dan melihat mayat tentara Amerika itu pun langsung membawanya keluar. Hingga akhirnya mereka sudah beranggapan menangkapnya tentara Amerika itu. Namun Sasha mengetahui kalau itu bukan mayat tentara Amerika yang dicari. Dan mereka pun juga tidak mengetahui kalau buruannya ada di depannya. Dan Barnett pun tak menyia-nyiakan kesempatan itu, dia pun langsung berlari-lari lagi. Dan Barnett pun tak melupakan orang yang telah menolongnya, mengajaknya untuk ikut bersamanya karena ada misi penjemputan. Namun seketika itu juga komando melihat siaran di TV yang katanya Letnan Chris Barnett itu mati, sehingga membuat komando Leslie membatalkan penjemputan. Tak lama kemudian Barnett pun mengetahui ada patung yang terluka itu. Dia teringat saat menjatuhkan kursi pelontarnya di dekat patung itu. Lalu kemudian Sasha diharuskan untuk membunuh Barnett untuk menembak tepat di kepalanya. Dan Barnett melarang temannya untuk ikut dengannya lagi karena ini sangat berbahaya. Dan Barnett pun kini menuju ke kursi pelontarnya itu dan mencoba memperbaiki sinyal GPS-nya yang mati. Hingga akhirnya GPS itu pun hidup lagi. Dan karena hal itu komandonya mengetahui bahwa Burnett masih hidup. Tak berapa lama kemudian mereka pun menyiapkan misi penjemputan besar-besaran. Dan tiba-tiba temannya Sasha yang saya tidak tahu namanya ini menginjak ranjau. Dan seketika itu juga Sasha meninggalkan dirinya dan terus mencari tentara Amerika itu. Barnett yang sedang mencoba mengambil disket di kursi pelontarnya tiba-tiba dikejutkan oleh suara ledakan. Dan seketika itu juga Barnett pun langsung bersembunyi. Dan komando Leslie pun kini juga sudah siap berangkat menjemput Barnett. Alright then. Let's go get our boy back. Dan ternyata
Sinyal GPS yang keluar dari kursi pelontarnya Barnett itu juga diketahui oleh mereka tentara Serbia. Gospodine, upravo smo uhvatili Barnett. Signal iz izbačene stolice bile. Znamo li mesto? Da. Idemo. Tanpa membuang waktu, mereka langsung berangkat menuju ke kursi pelontar yang mengeluarkan sinyal GPS itu. Dan Sasha yang sudah berada di area kursi pelontar itu kini sudah mulai mengendap-endap. Mengetahui senjata yang dibawa Barnett itu ada di kursi pelontar itu, dia pun bersiap menunggu Barnett keluar. Dan tiba-tiba dia dikejutkan oleh suara helikopter hingga membuatnya tak sabar ingin membunuh Barnett. Hingga akhirnya membuatnya harus mendekati kursi pelontar itu. Barnett yang sedang sembunyi tiba-tiba langsung menyerangnya dengan tembakan. Dan hingga akhirnya Sasha pun tewas di tangan Barnett. Dan seketika itu juga tentara Serbia itu pun datang dan langsung menyerang Barnett hingga membuat Barnett lari terbirit-birit. Namun seketika itu juga Komando Leslie pun datang dengan membawa tentaranya hingga membuat mereka saling menghujani peluru. Melihat ada kesempatan, Barnett pun langsung kembali ke kursi pelontar dan mengambil brisket yang belum sempat diambilnya. Menembak Jitu yang sudah siap menembak si Barnett. Namun dengan sikap tentara Amerika pun sudah siap membereskannya. Dan hingga akhirnya si Barnett pun selamat dari serangan tentara Serbia itu. Dan bisa dilihat matanya Glenn menatap kamera dengan tajamnya.